Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 랩다 자꾸만 뛰어 저 멀리서도 oh my gosh 그러던 그 you're my crush 초는 육처럼 거대한 자석이 된 것만 같잖아. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sistem koordinasi pada manusia. Ada beberapa poin penting yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pengertian dari sistem koordinasi pada manusia. Yang kedua, komponen sistem koordinasi pada manusia. Dan yang ketiga, mekanisme sistem koordinasi pada manusia. Selamat menyaksikan. Setiap melakukan aktivitas, pasti ada organ tubuh kita yang bergerak. Contohnya seperti ketika kita mau nyapu halaman, organ tubuh kita yang bergerak adalah tangan, kaki, dan juga mata untuk melihat. Semua responsif itu digerakkan oleh sistem yang namanya sistem koordinasi manusia. Apa sih sistem koordinasi ini? Jadi, sistem koordinasi manusia adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sistem ini memungkinkan kita merespon rangsangan dari lingkungan sekitar dan menjaga keseimbangan tubuh. Sistem koordinasi manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf ini berfungsi menerima, mengelola, dan menanggapi rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang berikut satu, struktur sistem saraf. Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu 1. Reseptor, 2. Sistem saraf, 3. Efektor. Ada 3 jenis neuron, yaitu 1. Neuron sensorik, menerima rangsangan dari organ indera. Yang kedua, neuron motorik, mengirimkan perintah ke otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron interneuron. Yang kedua, jenis sistem saraf. Sistem saraf terbagi atas 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsangan saraf dari luar dan juga dari dalam tubuh. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem saraf pusat terdiri dari 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak mengontrol fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk berpikir, mengingat, dan merespon. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi dan mengatur refleks. B. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau STT adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi menghubungkan sistem saraf pusat atau SPP dengan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf tepi bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal saraf jari ke sistem saraf pusat serta mengkoordinasikan fungsi tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari 2 komponen utama, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom atau autonomik. Yang pertama, sistem saraf somatik atau SNS adalah bagian dari saraf yang tepi yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh yang disengaja. Yang kedua, sistem saraf otonom atau ANS adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh secara otonom dan tak sadar. Fungsi sistem saraf otonom antara lain, yaitu mengatur detak jantung, mengatur pernapasan, mengatur pencernaan, mengatur tekanan darah, mengatur suhu tubuh, mengatur sekresi kelenjar. Komponen yang kedua dari sistem koordinasi manusia adalah sistem indera.
Sistem indera ini berfungsi sebagai penerima rangsangan dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Sistem indera ini terdiri dari indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman yaitu hidung, indera pendengaran yaitu telinga, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Indera penglihatan atau mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Indera yang kedua adalah indera pendengaran yaitu telinga. Telinga berfungsi mendeteksi suara dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Indera yang ketiga adalah indera penciuman atau hidung. Fungsi mendeteksi zat kimia dalam udara atau wangi. Indera yang keempat adalah indera mengecap lidah. Fungsi mendeteksi rasa manis, asam, asin, pahit, umami atau gurih pada makanan dan minuman. Indera yang kelima adalah indera peraba kulit. Fungsi mendeteksi tekanan, suhu, sentuhan, dan rasa sakit. Yang ketiga, sistem hormon atau endokrin. Sistem hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan reproduksi. Selanjutnya, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menghasilkan hormon. Contohnya seperti kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, pankreas, kelenjar adrenal, dan gonad. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus berfungsi untuk mengontrol kelenjar pituitari dan menghubungkan sistem saraf dan sistem endokrin. Yang kedua, kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari berfungsi sebagai kelenjar utama yang mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Yang keempat, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon yang berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Yang kelima, kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Hormon yang dihasilkan yaitu somatotroph atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan. 6. Kelenjar adrenal atau suprarenal, fungsinya untuk mengontrol respon stres dan metabolisme. 7. Kelenjar Langerhans atau pankreas. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin berfungsi antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. 8. Kelenjar usus dan lambung. Kelenjar usus menghasilkan hormon sekretin dan kolisistokinin, dan kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Hormon-hormon tersebut berperan dalam merangsang sekresi beta lambung. 9. Kelenjar gonad atau testi dan ovarium. Fungsinya untuk mengatur reproduksi dan perkembangan seksual. Mekanisme sistem koordinasi manusia ketika kita menerima rangsangan, misalnya menyentuh benda panas, maka reseptor pada kulit akan menangkap rangsangan tersebut dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Impuls saraf akan diteruskan melalui neuron sensorik menuju otak, dan otak akan mengolah informasi tersebut dan menghasilkan respon. Respon berupa perintah akan dikirim melalui neuron motorik menuju otot, dan otot akan berkontraksi sehingga kita menarik tangan kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.